6 jiginjar. Alhamdulillah, sekalinya menelepon jadi tanggal 9 tahajud ulun, maka tanggal 6, tanggal 9 alhamdulillah Ustadz Supian mau tadi hapsinya habis maghrib, habis isya ceramah, alhamdulillah ulun kawa hadir ke sini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini ulun ingin menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua tentang akhlak beliau. Insyaallah selesai paling lawas 30 menit. Karena ini nasinya bubungkus bepiring enggak? Bepiring enggak. Amun bubungkus lakas basi masalahnya. Yang pertama, Rasulullah itu adalah basyarun lakal basyar. Rasulullah itu ibu manusia tapi tidak seperti manusia. Kenapa Rasulullah dikatakan manusia? Karena Rasulullah itu bisa makan percis seperti kita. Cuma mohon maaf, makannya Rasulullah bila lapar sidin hanyar makan, sebelum kenyang beliau berhenti. Makanya beliau sehat. Umurnya 63 tahun tidak pernah sakit. Sakitnya pertama sakit panas, dan yang kedua sakit tatkala meninggal dunia. Salah satu sebabnya karena pola makannya bagus. Lapar hanyar makan, sebelum kenyang berhenti. Mohon maaf, beda lawan makannya kita. Makannya kita ini memberi takutan. Apalagi mun cocok liur, ya Allah. Mengaut aja bahasa Inggrisnya tuh jubung. Kucing aja duduk lindung. Ulun ada bisi kawan ayahandai di Pamangkih. Waktu sekolah di Pamangkih, bukan di Raha. Ulun habis di Raha ke Pamangkih. Inya nih bila makan nih banyak bener, ada yang merawat. Banyaknya ikan makan. Apa jawabannya? Nih gagaringan bener. Ya gagaringan aja kayak itu. Dan kadang-kadang kita nih mohon maaf nih lalakian, tapi lain lalakian di sini lain. Yang di sana cuma pindah ke sini. Lalakian di sana kadang-kadang kita nih mohon maaf, kita nih kadang-kadang makan ya Allah, sudah nasinya banyak. Maka bila makan nih bapacul baju badahulu. Wah, bapacul baju badahulu. Kipas anginnya full. Imbah itu pulang seleting selawar nih dibuka badahulu. Plah. Pian mohon maaf, jakanya kawa buka nasi ini pian bukanya. Takutan melihat yang makan nih, takutan. Maka bila kada mariga, kada ada alhamdulillahnya dagarakan dia. Ya Allah. Pak, mohon maaf, jangan tersinggung pian. Imam Syafi'i mengatakan, makanya Imam Syafi'i itu 16 tahun beliau tidak pernah kenyang. Imam Syafi'i. Makan beliau sedikit sekali dan puasanya luar biasa. Makanya cerdasnya Imam Syafi'i itu luar biasa. Tatkala hadir berguru dengan Imam Maliki Sahibul Muwatta, itu beliau tatkala hadir dilihat oleh Imam Malik. Sidin ini bila dibacakan kitab Muwatta, Sidin mengambil telunjuk Sidin catatnya di tangan. Sidin balik pulang. Karena catat pulang, balik pulang diitihi oleh Imam Maliki. Tuntung dipanggil. Apa yang kamu catat tadi? Jari Imam Syafi'i ilmu pian. Mana catatannya? Ulu mencatat kayak ini aja. Tapi demi Allah Sidin, pian hendak mendengarkan ke apa yang catat sudah hafal. Pintalnya luar biasa Imam Syafi'i. Sidin 16 tahun kada pernah kenyang. Kenapa? Ujar Sidin. Jangan sarik lawan ulun lah. Ujar Sidin dalam kitab Tanwirul Qulub, orang yang terlalu banyak makan, mohon maaf, pertama pangantukan. Orang ketujuh makan tuh pangantukan, ya di pengajian tuh nah. Yang sampai ke Sidratul Muntaha tuh. Nah, guring ya. Maka memberi muar bila digarak tuh kisah pembacaan tuh nah. Papadah pada guring ranai. Mohon maaf. Yang kedua, orang terlalu banyak makan, mohon maaf. Yang kedua, malas ibadahnya.
Bahkan kata Imamul Ghazali, ikam hendak kawa qiyamul lail di tengah malam, pelihara makan malam ikam jangan terlalu gancang. Bila ikam gancang makan malam, malamnya ikam susah untuk qiyamul lail. Yang ketiga, orang terlalu banyak makan, mohon maaf, akan dicabut oleh Allah lezatnya ibadah. Yang keempat, orang terlalu banyak makan, jangan tersinggung, membungul. Apa banyakan makan? Ya Allah. Dan yang kelima, mohon maaf, lapidoseknya tinggi. Kadang kau melihat bini minta bahantayan, diberesakan sidin. Kenapa? Terlalu banyak makan. Ini bujuran nih ya Allah. 30 menit ke sudah? Belum lagi lah. Ini terlalu lawas basi nasinya. Ini basyarun lakal basyar. Yang kedua, Rasulullah itu dalam kitab Madarijus Su'ud sering keringatan, Bu. Bahasa kitanya rancak bepaluhan. Tapi paluhnya Rasulullah dalam kitab Madarijus Syarah Ad-Dibai, keringatnya itu ada yang mengatakan sampai 3 hari, di mana Rasulullah duduk masih tercium keringatnya kal miski, seperti minyak harum misik. Kita sering coba keringatan. Cuma keringat kita bau apa? Nikmati saja sendiri. Bini aja menjeluak ya Allah, bini. Itulah yang dikatakan basyarun lakal basyar. Dan mohon maaf, ulun cerita. Boleh kada ulun bekesah nih? Nah, ada manyauti ampihan nah. Boleh kada bekesah nih? Boleh kada boleh tetap ulun bekesah. Itu mohon maaf, yang pernah haji, yang pernah umrah mungkin terbayang ada Jabal Sur. Jabal Sur ini ada Jabal Nur, ada Jabal Sur. Kalau di situ ada Gua Sur, ada Gua Hira. Kalau Gua Hira itu di Jabal Nur. Kalau Gua Hira itu alhamdulillah lu naik kurang lebih 3 kali kalau kada salah. Naiknya itu kurang lebih 1,5 jam. Kalau turunnya insya Allah 2 menit batajul. Jadi Jabal Sur itu Rasulullah waktu pengen hijrah dari Madinah menuju Mekah, itu kan 3 hari beliau di Jabal Sur beserta sahabat beliau sekaligus mertua beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menurut riwayat Bapak Ibu, sebelum Rasulullah masuk ke Jabal Sur, itu dibersihi oleh Abu Bakar dulu. Dibersihi dulu. Kenapa? Karena memuliakan Rasulullah. Sahabat itu luar biasa. Kada usah kita bercerita sahabat. Imam Maliki tadi, kalau pian baca, beliau itu berada di Madinatul Munawwarah. Kada pernah beliau memakai alas kaki, Pak. Kenapa ajar orang? Ujar sidin, karena di sini adalah debu yang pernah diinjak oleh Rasulullah, makanya aku kada pernah beralas kaki, aja sidin. Bahkan sidin itu kada pernah buang hajat di kota Madinatul Munawwarah. Bila sidin hendak beol, hendak behera, sidin keluar dari Madinatul Munawwarah ke tanah halal, bukan tanah haram. Kenapa? Ujar sidin, aku kada beradab kalau aku buang kotoran, di situ ada jasadnya Rasulullah SAW. Masya Allah, Imam Maliki. Bahkan kalau ada orang yang hendak datang ke rumah sidin, ujar sidin tuh siapa hendak datang tuh? Bila yang ditakuni masalah hukum agama, masalah fikih, masalah apa saja, sidin langsung menghadapi, langsung sidin menghadapi orang, langsung konsultasi. Tapi kalau yang datang itu ditakuni apa urusannya? Inya hendak batakun lawan pian tentang hadis Rasulullah, sidin kada hendak langsung keluar. Sidin mandi dulu. Habis sidin mandi, pakai gamis, mohon maaf, pakai imamah kayak beliau ini pakai imamah, pakai minyak harum, berudu dulu, baru sidin berbicara tentang hadis. Kenapa? Memuliakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf. Jadi kembali kepada pembicaraan kita. Jadi Abu Bakar ini dibersihi sidin dulu. Habis dibersihi sidin, di mana ada lobang-lobang, menurut riwayat ditutupi sidin. Ternyata ada satu lobang yang kada kawa ditutupi sidin. Akhirnya mohon maaf, ini minta maaf kalau mencontohkan nih, bukan kada beradab loh, pian lah contoh aja. Lalu sidin hunjurakan batis sidin, lalu jempol kaki ini menutup lobang tadi. Rasulullah karena kecapean, beliau berbaring di pahanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kecapean taguring. Habis taguring, Rasulullah kaget. Kenapa kaget? Ternyata ada sesuatu yang jatuh di pipi beliau.
Setelah beliau toleh, ternyata Abu Bakar menangis, air matanya jatuh ke pipi Rasulullah. Setelah jatuh ke pipi Rasulullah, Rasulullah tahajud. Kenapa ikam menangis? Ini bahasa ulun lah, bahasa Arab pada ada ini. Kenapa ikam jadi menangis? Ujar Rasulullah, batis ulun digigit kala jengking. Kala jengking Arab pian mengapit bujur. Genol kau jengking Arab tuh. Mohon maaf kira-kira lah. Jadi menangis. Jadi jar Rasulullah, kenapa ikam kada garak aku? Ujar Abu Bakar, ulun takutan kalau ulun menarik batis ulun pian taganggu guring. Makanya ulun tahan rasa sakit ulun. Cuma ternyata air mata ulun kada bisa menahan. Akhirnya jatuh ke pipi pian. Ulun minta maaf ya Rasulullah. Akhirnya ujar Rasulullah, mana batis ikam tu mana? Akhirnya Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidin Lujahi seketika itu juga sembuh daripada gigitan kala jengking. Lujahnya Rasulullah penyembuh. Cuma ini jangan dituruti lah. Jangan dituruti. Kalau kan ada tetangga tergigit kala jengking, sini. Nyata aku jarak Ustaz semalam lujahi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pian lujahi, insyaallah infeksi esoknya. Kenapa? Karena yang melujahi ini rancak bakar ramput. Yang merujah ini banyak berdusta. Rasulullah al-amin, orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Jangankan sahabatnya, musuhnya saja mengatakan Rasulullah itu adalah al-amin. Makanya ludahnya itu menjadi penyembuh. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Ini yang pertama. Yang kedua tentang akhlaknya Rasulullah. Kenapa raminya di luar tuh? Main dom kau. Yang kayak mengguplah. Udah rami bener. Amploknya sebutingannya. Mau di luar ceramah amploknya sidin isinya kena. Sampai mana tadi? Sampai isinya. Yang kedua, ulun berbicara tentang akhlaknya Rasulullah. Sebagaimana dikatakan oleh Qari tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Kalau orang belajar ilmu nahwu, qad ini kan litahqiq. Litahqiq itu sungguh, bujur. Dalam diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. Di semua lini kehidupan Rasulullah itu bisa dijadikan contoh. Kayak apa suami baik, lihati Rasulullah. Kayak apa pemimpin yang baik, lihati Rasulullah. Yang kayak apa pedagang yang baik, lihati Rasulullah. Bagaimana orang tua yang bagus, lihati Rasulullah. Bagaimana politikus yang bagus, lihati Rasulullah. Di semua lini kehidupan, akhlak Rasulullah bisa ditiru. Mohon maaf, kayak Rasulullah lawan bini sidin. Itu yang dikatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu. Jadi Rasulullah itu boy paling baik lawan bini sidin, paling baik lawan keluarga sidin, dan orang yang paling baik adalah saya, kata Rasulullah. Mohon maaf, paling baik lalakian itu, mohon maaf, yang paling baik lawan bininya. Paling baik lalakian itu yang paling baik lawan keluarganya. Yang paling baik lalakian itu yang paling baik lawan anaknya. Jangan tak paling baik. Kita ini kadang-kadang lawan bini orang baik, memberi muara benar. Lawan bini orang mina baik benar, ya Allah. Kalau lawan bini orang loyal benar, menaktir bini orang. Mina baik benar. Mun bini orang menelepon, lawas babander. Sampai ke WC di bawah HP. Nah. Bini orang. Imbah bini seorang, hanya 5 menit, aku haur. Nah itu udah bagus kok. Rasulullah itu paling baik lawan bininya, dan mohon maaf, apa Haji Sayuti kalau di polisi itu bulah kelakuan baik tuh apa tuh? Apa ngarannya? SKCK kah? Nah, bulah kelakuan baik tuh nah. Padahal bulah kelakuan baik tuh harus tanda tangan bini sebujurnya. Bujur tuh. Karena bini yang tahu. Kelakuan laki ini bini yang tahu. Bujur kada? Mohon maaf, karena syaratnya itu aja diusulkan. Itu absah tuh. Karena mohon maaf nih ulun duduk 1/2 jam 2 jam di sini, pian kada tahu kelakuan asli ulun di rumah.
Yang tahu kelakuan asilun takuni bini. Itu yang tahu toh. Maka yang paling baik adalah orang yang paling baik lawan bini. Mohon maaf. Maka pian baik bersyukur benar pian kalau bini pian mengisahkan pian kemana-mana. Aku alhamdulillah untung benar tak dapat Pak Haji itu misal. Rasanya kadada bang seduniaan nih. Sebaik sidin nih sudah orangnya ganteng. Mohon maaf. Alim pulang. Mbah itu pulang bujurai tuha. Tapi masih aja. Hati masih bacari. Mohon maaf. Lalu mengisahkan kemana-mana. Pian pai lalakian yang beruntung tuh. Kenapa? Bini kita bangga lawan kita itu luar biasa. Yang ada ini kan jarang. Yang ada ini kan banyak menyasal. Menyasal aku ikam aja. Jangan aku tahu udah handak aku kawin non sidin banyak menyasal. Jadi lelakian yang baik adalah lelakian yang paling baik lawan bininya. Makanya Rasulullah itu Masya Allah romantisnya luar biasa boy. Romantisnya pernah suatu saat minum lawan Siti Aisyah satu gelas. Siti Aisyah dulu suruh minum. Habis Siti Aisyah minum diambil gelasnya. Dicari mana yang bekas bibirnya Siti Aisyah. Itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau kita tahuam lagi. Namun bakas bini. Galas balain. Kenapa? Hibak juga ginconya. Rasulullah itu Masya Allah. Dan Rasulullah itu mohon maaf paling baik dengan keluarganya. Pernah kan suatu saat itu Rasulullah karena rapat di Darul Arqam. Darul Arqam itu rumahnya Arqam. Kalau pian pernah ke Mekah itu kalau kita hendak ke rumah Siti Khadijah, di higanya itu ada bab Arqam ngarannya. Di situ rumahnya Arqam. Rasulullah itu pernah terlambat pulang, terlambat bulik, dikatok pintu, mbak dikatok. Sekalinya Siti Aisyah kada membukai kaguring. Rasulullah kada repot, diambil sidin, sorban sidin, dihampar sidin di muka rumah. Guring sidin di muka rumah. Yang guring ini orang yang paling mulia makhluk. Orang yang dijamin masuk ke dalam sorga. Orang yang diampuni dosanya dulu yang akan datang. Semua para nabi dan rasul tatkala hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat. Beliau yang bisa memberikan syafaat. Tapi demi Allah tidur di muka rumah dengan sorbannya. Tengah malam Siti Aisyah takajud membuka lawang. Rasulullah guring. Lalu Rasulullah bangun. Yang pertama minta maaf siapa? Rasulullah. Maaflah aku tadi terlambat bulik karena banyak pertanyaan sahabat. Ya Allah, sudah guring di muka rumah, kada dibukai lawang, babaya bangun minta maaf pak pulang. Mun kita tahuam lagi. Ya kabang bulik baik habis badom. Oh, mamang gandah rumah ya. Sampai ketua RT keluar. Kira ketua RT kebakaran. Hoi, bangun. Babaya dibukai di mamai ha pulang. Kayak kada mendengar ha mata. Nyata mata kada mendengar. Ya Masya Allah. Rasulullah luar biasa. Kepada keluarganya baik. Begitu juga bibinian. Bu. Masih hidup? Bu. Baik tu buai lawan laki seorang. Baadab tu lawan laki seorang. Jangan lawan laki orang. Lawan laki orang minta badat, inggi guru, inggi. Laki orang. Berjalan di hadapan laki orang, batunduk bila hendak tajerungkup. Imbah lawan laki seorang, ya Allah, mengiuja, oi, di rumah. Bila hendak tajajak kepala, itu ada baik juga, boy. Oh, Bu, mendengarlah. Iya tuh. Cuma ibu-ibu di sini melihat semuanya ahli sorga. Iya kalau ada sabaro lah. Bu. Bahias tuh pakai laki seorang. Jangan pakai laki orang. Makanya lah lakian ini banyak batakun. Bila pian bapupur bagincu pasti laki batakun. Hendak ke mana ikam. Itu tuh. Karena bilainya di rumah ada kayak itu. Bila minda bapupur bagincu. Minda tulis kaning, minda baliok-liok. Pasti batakun laki. Hendak ke mana ikam. Mun kalah ke pengajian ke pengantin kok. Imbah di rumah ya Allah. Kayak arwah paninian. Sakali ini boy bila pian bapupur bagincu
Bila laki pian mana aku nih hendak kamana ikam pakai pian pang. Nah itu luar biasa tuh. Dan yang kedua boy, bila laki itu bulik jangan sekali-kali batakun dari mana. Jangan. Bila laki bulik jangan batakun dari mana, tapi pian hendak apa. Pian hendak apa garang. Makanya lelaki ini ketujuh di warung jablay itu. Inya kalau pernah batakun dari mana, bila orang datang pian hendak apa. Kalau perlu bila laki datang ada kata-kata romantis, ulun rindu lawan pian. Setengah hari kada batamuan rabah kai. Kapan perlu bila laki itu hendak masuk, jangan sampai masuk tawari sudah boy. Napa nyuwah? Menawari minum maksudnya. Pian hendak teh kah, hendak kopi kah, atau hendak susu. Oh, itu luar biasa. Rasulullah paling baik lawan keluarganya, Masya Allah. Kepada keluarganya. Rasulullah bagaimana beliau bermasyarakat Bapak Ibu? Kalau keluar mulai rumah ketemu dengan siapapun, beliau yang pertama kali mengucapkan Assalamualaikum. Ketemu dengan siapapun Assalamualaikum. Dengan anak-anak, dengan orang tua, bahkan dengan orang Yahudi pun beliau yang pertama kali melontarkan senyum kepada orang lain. Itu Rasulullah. Kalau dipanggil, beliau tidak pernah menoleh dengan wajahnya, tapi dia menoleh seluruh badannya karena menghormati orang yang memanggil. Bapak Ling Sidin. Yang ketiga, Rasulullah kalau bersalaman selalu memandang wajah orang yang menyalami, tanda menghormati. Kita ini kadang-kadang bersalaman orang, kadang-kadang muha kalain. Tuh kada beadab ngarannya. Lalu kakanakan kalau siapa, jangan melihat kita nih, jangan tersinggung lah. Kita ini kadang-kadang beakhlak lawan orang sugih. Beakhlak lawan pejabat, hilang harga diri. Iya Pak, iya. Ayo silakan Pak. Iya Pak. Pok jatuh. Ya Allah. Kita ini kadang-kadang tertata bapander lawan orang sugih. Tertata bapander lawan pejabat. Tapi lawan orang susah sambarangan bapander. Mohon maaf. Beri muar benar. Yang kayak pejabat yang memberi rezeki. Kayak orang sugih aja memberi rezeki. Makanya ulun melajari kitab hikam malam minggu itu di Masjid Nurul Hidayah. Ujar ulun, jangan baulit-ulit lawan orang sugih. Tahu baulit-ulit tuh lah. Ini orang Jakarta ini kada tahu sakulah. Baulit-ulit itu minda rakat, minda akrab bener orang sugih. Minda akrab bener orang pejabat. Kenapa? Hendak mengambil manfaat dari jabatannya, jangan. Bila ketahuan kita ini baulit-ulit lawan orang sugih, ketahuannya hendak mengambil manfaat, demi Allah kada ada harganya lagi kena diri seorang. Bujur kada? Ketahuannya hendak meminta bener Berusaha. Kalau orang sugih kada memberi rezeki, pejabat kada memberi rezeki, yang memberi rezeki adalah Allah. Dia pun berhajat kepada Allah. Maka jangan bertakluk hati kepada manusia. Mohon maaf. Kita ini kadang-kadang ya tadi amun orang sugih beelang repot benar. Apalagi mun datang bawa mobil ya Allah. Padahal 3 bulan kada bayar kreditannya itu tuh. Repot. Kada beisi banyu dijarang akan. Kada beisi wade suruh anak nukar tajerungkup anak nukar. Tapi mun orang miskin beelang dijulungi aqua. Cucukannya disimpan di sidin kada mau minum jurang. Mohon maaf. Kada boleh. Rasulullah itu basalaman sidin pandang wajah. Banyak ulun lihat baik bila disalami itu muha kalain tuh banyak. Apalagi gara-gara HP ini. Orang gara-gara HP ini banyak kada beadab boy ini. Mohon maaf, anak kada beadab lawan kuitannya. Kuit bini kada beadab lawan lakinya, laki kada beadab lawan bininya gara-gara HP. Orang kada beadab lawan gurunya gara-gara HP. Ini hati-hati HP ini. Bila kada maatur, kalau bahasa Inggrisnya membahayakan. Bujuran tuh. Kadang-kadang ini tamu belang, kita memicik HP aja. Kada beadab ngalannya orang belang. Ini laki mamanderi, inya maam balas WA aja. Kada beadab lawan laki. Mohon maaf. Anak dipandiri oleh kuitan, mamicik HP aja. Kada beadab lawan kuitan. Atau mohon maaf, riatan caramah, micik HP aja, kada beadab lawan paguruan.
Tasarah aja tersinggung berilan. Sarik deh ulun. Beri muar bener. Maka ibu-ibu nih ya Allah. Aur selfie aja. Maka bila selfie jarang bahadap ini jarang. Pasti bemiring gini. Saya kira mancung. Habisnya diedit putih bener. Habis bertamuan menyasal kawan. Kayak ulin berendam sekalinya. Ini kita nih banyak ada bahadap nih. Banyak ada bahadap gara-gara HP. Yang kadang-kadang ada yang aneh lagi. Orang menyalami berteleponan. Halo? Ya. Andak dulu HP ini diandak dulu nah, salami orang. Kada juga kalau bisnis bangkrut nih. Andak dulu, salami orang. Karena mohon maaf, makin miskin orang tuh makin sensitif hatinya, boy. Bujur kada? Orang tuh makin miskin, makin sensitifnya. Pian kada marawanya tersinggung mantang aku miskin, Bang Jari. Bujur kada? Inya mau undang pian kada datang, mantang aku miskin, Bang Jari. Orang miskin tuh sensitif. Maka apalagi orang miskin. Makanya Rasulullah dalam kitab Simsud Durar ajabahu ijabatan muajjalah. Bila diundang orang miskin, cepat datang. Kenapa? Rasulullah menghargai orang miskin. Kita ini terbalik. Bila pejabat mengundang jam 1, undangan jam 11 babing up dah. Imbau orang miskin mau undang, banyak bapak dah. Sakit kepala lah. Anak beranak lah. Macam-macam. Ya Allah. Padahal apa? Tak bayang sudah makanannya sop hanyau. Kada pakai kecap. Kita ini kadang-kadang kayak itu. Dan kita ini kadang-kadang ya Allah memandang kemuliaan itu di harta. Kita memandang kemuliaan itu di jabatan demi Allah. Orang yang diberikan Allah dunia, boleh jadi Allah cintai, boleh jadi Allah tidak cintai. Mohon maaf, pian jangan menilai, sukses ini rumah ganal, duit banyak, toko banyak, belum tentu. Karena dunia diberikan kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Mohon maaf, orang kafir, sugihainya. Yang ada penyembahyang, sugih pada pian yang penyembahyang. Mohon maaf, pian bilang hancur saja dah. Dilincai aja bang. Ya, ini kalau pisuwa sembahyang, ini sugih aja. Mohon maaf, jangan menilai kekayaan, jangan menilai kesuksesan, sugih atau tidaknya. Kenapa? Dunia itu bisa diberikan kepada orang yang dicintai atau tidak dicintai. Tapi kalau pian dianugerahkan oleh Allah, ringan ingin ibadah. Sakit hati kalau ketinggalan qiyamul lail. Sakit hati kalau ketinggalan membaca Al-Quran. Itu bisa dipastikan pian orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kembali kepada pembicaraan kita. Jadi Rasulullah itu bila bersalaman silin pandang wajahnya, menghormati orang lain. Jangan muha ke lain. Dan bersalaman itu serius. Nya di juga bersalaman kada serius. Ulun pernah diundang, mohon maaf, halal bihalal di manakah? Takajud ulun. Ada yang bersalaman. Najar. Tak mungkin apa nih? Najung lanji acil nih. Bisa kayak itu aja lah. Bujur-bujur bersalaman tak. Serius. Mohon maaf, itu akhlak. Bahkan Rasulullah, mohon maaf, di akhir hidup beliau, nah setengah jam sudah. Sadangai kalau lah. Seharuskah kada kah? Bujur-bujur. Seharuskah kada? Menghina kayak tukang parkir terus asal ulun tukang parkir di atas tuh takus ya soalnya pas tarumpak ujar ulun terus ya. Mohon maaf. Rasulullah itu di akhir hidup beliau ternyata ayahanda ulun baru membaca ceritanya, beliau itu tergadai baju perang sidin ini tergadai dengan siapa? Dengan orang Yahudi. Tergadai, ditakuni. Kenapa jadi tergadai? Ternyata Rasulullah untuk sidin makan kada cukup duitnya. Sidin gadayakan baju perang sidin dengan orang Yahudi. Lalu pian bertakun, kenapa kada bapadah lawan Abu Bakar? Kenapa kada bapadah lawan Utsman bin Affan? Kenapa kada bapadah lawan Umar? Mungkin kalau bapadah kada digadai lagi dibariakan. Rasulullah kenapa sidin kada mau memanfaatkan sahabatnya untuk kepentingan pribadinya. Karena makan itu kan kepentingan pribadi. Sidin kada mau. Sidin gadayakan baju perang sidin dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena untuk makan sidin. Kenapa? Sidin kada mau memanfaatkan sahabat sidin untuk kepentingan pribadi sidin. Masya Allah. Amun kita bakawan orang sugih anak berhutang bener ya.
Ya Allah, memberi muara. Bakal langsung minta jakatnya benerai. Rasulullah sidin kada mau mengambil manfaat. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada doa Rasulullah, ini ulun ijazahkan lawan pian. Tapi ulun kada mengamalkan juga lah. Pian aja gin. Ulun lawas hafal doa nih, doa Rasulullah apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi jumratil masakin. Mun tahu artinya ini, insyaallah kada wani maaminakan. Nya arti doanya apa? Ya Allah, kata Rasulullah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku beserta orang-orang miskin. Itu doanya Rasulullah. Mun pian na mamalakan, ayo tunggalakan pian aja. Allah kada hendak mamalakan ini. Kita kalau mamalakan ini gitu sudah miskin ya Allah. Dan ulun yakin amun ada orang berdoa ini wani maaminakan, nya kada tahu artinya benar jangan tahunya tolak bala sudah. Dan mohon maaf, orang miskin itu menurut Rasulullah itu terdahulu kena pian pai setengah hari daripada orang sugih. Setengah hari itu apa? Sama dengan 500 tahun terdahulu pada orang sugih. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 jam di akhirat sama dengan 41 tahun 6 bulan di dunia. Jadi orang miskin ini kena terdahulu masuk surga pada orang sugih 500 tahun. Jadi pian kau bagak kena. Bila bertemu orang sugih terdahulu aku juga tuh masuk surga. Ya Allah. Kenapa jadi terdahulu orang miskin? Karena orang miskin kadada yang dihitung. Apanya prosesnya satu mat? Apa yang ada dihitung? Sandal capal, gelang sapuhan. Ya Allah, panci 2 buah tumbus keduanya. Apa yang dihitung? Menurang sugih banyak dihitung. Maka harta ini ngalih. Dari mana dapat, kamana menggunakan. Harta ini paling ngalih. Kalau umur, kamana menggunakan umur. Kalau ilmu, diamalkan kada. Kalau harta ngalih. Dari mana dapat, kamana menggunakan. Makin banyak harta, makin ngalih hitungannya. Iya kan ada orang yang dapatnya halal, kadang-kadang digunakan yang haram ada. Ada juga yang dapatnya haram, digunakan yang halal, ada juga. Makanya harta itu maju kena, mundur kena ditanya. Dari mana dapat, kemana? Ada orang mohon maaf, lapah, bacari. Yang tersinggung lah. Misalnya membeca, memburu lapah, halal bacari. Kadang-kadang ditukarakan yang haram, apa? Menembak buntut, menyabu, somat. Cuma ini tak somat kada kawa lagi, jenit kada kawa juga. Larang ini harganya dah. Sakaping mun kada salah 120 lah. Lagi dulu murah. Iyalah 120 lah. Bukti kisah udah tahu pulang. Mohon maaf. Lagi mohon maaf, kasihan bacari lapah dibawa mau obat ada tak? Ada juga yang haram dibawa yang halal. Menembak buntut karena anak mangka. Dibawanya bawa umroh. Umpat Ustadz Gipari ya pulang. Jadi labbaik Allahumma buntuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis saya dah setengah jam deh. Terima kasih. Kenapa biar? Tegang teman. Ya oke doanya langsung. 5 menit, kenapa setengah jam boy? Apa 5 menit? Alhamdulillah.